Tepat pagi ini, Mahfud sepakat bebaskan Baradae. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjalani sidang vonis kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat pada tanggal 15 Februari tahun 2022 mendatang. Menjelang sidang vonis, ayah dan ibu Baradae yaitu Yunus Lumiu dan Rineke Alma Pudihang terus memberikan dukungan dan penyemangat dengan menghadiri sidang duplik anaknya. Usai agenda sidang duplik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 kemarin, Rineke berharap hakim dapat memberikan vonis yang paling ringan untuk anaknya. Jadi, kami sebagai orang tua hanya mengharapkan, kata orang itu surat terakhir kepada, sangat memohon kepada majelis hakim kalau bisa melihat dengan baik dengan hati nurani agar bisa memberikan putusan yang adil seadil-adilnya atau ringan-ringannya untuk anak kami Richard Eliezer, ujar Rineke di PN Jaksel Kamis kemarin. Di situ, Rineke mengaku pihak keluarga sempat kecewa dengan keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memberikan tuntutan 12 tahun kepada Baradae. Maka itu, menjelang vonis ini, ia memohon kepada hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya mengingat posisi Richard yang merupakan justice kolaborator dalam kasus itu. Selain itu, Rineke menyatakan akan menghadiri langsung sidang vonis anaknya yang digelar pada pekan ketiga bulan Februari itu. Pasti datang kasih semangat buat Icat, sapaan Richard Eliezer, kata Rineke. Tuntutan JPU beri presiden buruk. Dalam sidang yang beragendakan duplik Baradae, penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada JPU jika pertanyaan kliennya perihal apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara dalam nota pembelaan atau pledoi pribadinya telah mengganggu mereka. Menurut Roni, nota pembelaan Richard Eliezer semata-mata hanya berisi cerita kehidupan pribadi dan ungkapan hati terdalam sebagai orang lemah dan tidak berdaya yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dari lubuk hati yang paling dalam, terdakwa yang merupakan anggota polisi dengan pangkat rendah dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum bertanya, apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Papar Roni dalam persidangan duplik kemarin. Jika pertanyaan dari terdakwa tersebut telah mengusik atau mengganggu kenyamanan penuntut umum, izinkan kami mewakili terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat penuntut umum, tuturnya. Selain itu, Roni juga menyatakan kalau tuntutan 12 tahun penjara yang disampaikan JPU terhadap kliennya bakal menjadi presiden buruk bagi saksi pelaku, justice kolaborator, yang bekerja sama dengan penegak hukum. Roni berpandangan jaksa penuntut umum telah mengakui Richard Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari tahun 2023. Bahkan, JPU juga begitu memuji kejujuran dan konsistensi Baradae sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum lantaran kejujuran dan konsistensi telah teruji dan dijustifikasi oleh LPSK. Namun, menurutnya, sikap JPU itu tidak sangat bertolak belakang dengan pernyataannya karena menuntut Richard Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana ibunya. Loyalitas ke Sambo. Roni juga menyatakan loyalitas kliennya terhadap atasan, yakni Verdi Sambo, tidak bisa dianggap sebagai niat jahat mensrea saat menembak Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Loyalitas dan niat jahat, kata Roni, adalah dua hal berbeda dan tidak dapat diterjemahkan atau ditafsirkan dalam hubungan sebab akibat. Roni mengatakan, sikap patuh seseorang tidak dapat diartikan sama atau identik dengan persetujuan total atas apa yang diperintahkan. Akan tetapi, kata Roni, semata-mata karena terpaksa dipatuhi, atau yang bersangkutan tidak memiliki kuasa menolak perintah karena pemberi perintah adalah seorang atasan dan sangat berkuasa. Bahwa oleh karena itu, seseorang yang memiliki kepatuhan atau kesetiaan kepada atasan, dan terpaksa melakukan perintah atasannya, tidak serta-merta dapat disimpulkan memiliki niat jahat mensrea, kata Roni. Selain itu, Roni juga menekankan, menurut keterangan ahli dalam persidangan menyatakan Richard adalah pribadi yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap atasan. Maka faktor perintah itu juga yang membuat Richard Eliezer melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Melakukan penembakan, setelah diperintahkan oleh saksi Verdi Sambo dalam waktu yang sangat cepat, ucap Roni.
Dilema yuridis. Salah satu tim penasihat hukum Baradae, Rory Sagala menilai JPU galau atau mengalami situasi dilema yuridis saat menentukan tuntutan 12 tahun penjara kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seharusnya situasi galau itu membuat JPU berani memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi Richard Eliezer untuk dituntut lebih ringan daripada terdakwa lainnya. Rory pun menjelaskan, dilema yuridis atau galaunya JPU itu karena penuntut umum masih bertumpu kepada perbuatan pidana terdakwa Richard Eliezer. JPU dinilai belum bertumpu kepada peran Richard yang juga merupakan seorang DC dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Padahal, menurut Rory, seharusnya pasal pidana dan kualitas perbuatan tidak lagi menjadi hal utama yang diterapkan kepada seorang justice kolaborator. Karena yang terpenting adalah kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer pilihan pemilu dalam mengungkap perkara, ujar Rory. Rory juga mengatakan, berdasarkan hukum, seharusnya JPU yang mengalami ketidakyakinan atau keraguan-raguan terkait situasi dilema yuridis itu membuat JPU memilih keputusan yang menguntungkan terdakwa. Namun, Rory menilai ada kejanggalan dan keheranan karena JPU malah memberatkan terdakwa Richard Eliezer. Karena ini menyangkut nasib dan masa depan terdakwa yang sudah mengambil risiko dengan menyatakan kejujuran, ujar dia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.